Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Cak Bica di rumah pemirsa PAL TV. Becak biasa ini di setiap Senin sampai dengan Sabtu jam 9 sampai dengan jam 10. Kami ngawani pemirsa dengan sejumlah informasi menarik seputar Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan di program Halo Palembang. Dan pagi hari ini bersama dengan aku Mang Cek Midun. Dan aku Cek Sarah akan ngejuk ke informasi seputar Kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan. Tentunya kita juga Cak biasa bakalan ngobrol-ngobrol dan bincang sama bintang tamu yang sudah ada di sini. Betul. Ya? Dan juga Pecak biasa Mang Cek Bica ini kita nak nanya ke kabarnya mungkin saat ini masih dalam keadaan sehat ya. Walaupun memang tenggorokan agak bermasalah Pecaknya. Cek Sarah tadi pagi lah sudah ngeluh. Sakit tenggorokan kan ispa di mana-mana. Betul. Dan juga kita himbau juga untuk seluruh pemirsa yang ada di rumah untuk selalu menggunakan masker dan mungkin mengurangi mobilitas kalau nak keluar rumah. Betul. Jangan lupa sih lagi Cek Midun, banyak-banyak minum air putih. Betul. Kalau memang tidak penting nian Cek Sarah lebih baik di rumah baik. Karena memang kita juga pencemaran udara kita di luar makin agak sedikit memprihatinkan juga. Setiap pagi dan juga setiap sore kita juga ini ke asap-asap yang bertebaran di Kota Palembang khususnya ini makin banyak ya. Kita berdoa semoga tentunya curah hujan cepat turun ya. Betul. Ya. Nah, hari ini Cek Sarah di tanggal 14 Oktober 2023, ini kita temanya hari ini mode berakar di Palembang, konveksi khas dengan cinta loka. Nah, ini kita juga bakal ngobrol dengan narasumber yang sudah hadir di studio 2 PAL TV, ada Kak Fajar Jamajaja. Selamat pagi Kak Fajar. Selamat pagi. Halo, Kak pagi. Fajar. Ini kelihatan banget ya senimannya ya. Iya betul. Ya. Kalau dari stylenya udah seniman ya. Betul. Nah pemirsa kita bakal ngobrol dengan Kak Fajar. Ini selaku founder dari Jamajaja Project. Kak Fajar. Jama? Jama. Oh Jama. Oke baik. Jama Project ya. Baik Kak Fajar boleh mungkin pertama untuk kenalan dulu sama pemirsa yang ada di rumah ya. Kak Fajar ini kesehariannya apa, background pendidikannya apa, dan sehingga bisa terfikir untuk menjadi seorang founder dari Jama Project. Iya, sebelumnya selamat pagi, halo kawan, saya Palembang. Iya. Perkenalkan saya Fajar, yaitu the founder Jama Project, sebuah usaha di bidang industri pakaian jadi lah, yang sekarang ini lagi mulai menggeluti kaos ataupun pakaian dengan tema kearifan lokal dan budaya di Sumatera Selatan gitu. Kalau saya pribadi sih background nggak ada nyambung-nyambungnya nian saya. Iya. Jadi kebetulan kalau pendidikan itu malah kehutanan. Oke. Kehutanan IPB Bogor. Jadi nggak ada sama sekali nyambung dengan bidang yang digeluti sekarang, tapi itu hasil dari eksplorasi lah, diri nyari-nyari usaha ternyata ketemu di sini yang cocok. Kebetulan ada basic di seneng edit desain kayak itu. Oke. Mang Cek Midun. Baik, Kak Fajar. Nah kalau kita juga logatnya bukan asli orang Palembang Kak Fajar ini. Iya bukan. Kalau asli itu dari Jawa Tengah. Ini lahir dan besar sampai SMA itu di Purwokerto. Atau kerennya tuh Puerto Rico. Iya betul. Puerto Rico from Indonesia ya. Iya, jadi kemudian kuliah di Bogor, terus begawe ke Palembang. Jadi tapi sudah lama dari 2006 sudah tinggal di Palembang, ketemu jodoh wong Palembang. Jadi sudah menetap di sini. Oh, bentar. Tapi kalau masalah jodoh ini Jama ini kalau tidak salah pernah dengar ini adalah nama jalan di Kota Palembang, tepatnya di Pelaju. Nah, betul. Apakah ini ada kesinambungan ya? Iya, jadi itu ada ceritanya. Jadi kami namakan usaha kami Jama tuh sebelumnya tuh bukan. Dulu kita namanya tuh standar lah, pengen usaha industri di bidang kreatif, jadi dinamanya kreatif clothing. Tapi di perjalanannya tuh kayak pelanggan konsumen tuh ndak ngerti kalau dibikin baju di mana, di Jama atau sablon di Jama, ndak ngerti ada kreatif clothingnya tuh. Nah akhirnya itulah kami gunakan sekalian sebagai merek. Jadi merek Jama Project itu bukan hasil kami tapi pemberian dari pelanggan. Jadi nama bekennya ya Kak Midun. Iya, awalnya adalah kreatif clothing begitu, karena memang ini bertempat di Jalan Jama. Akhirnya setiap konsumen yang ditanya ini nyablonnya di mana? Oh di Jama gitu. Akhirnya dipakai lah nama ini sendiri, menjadi suatu ciri khas begitu ya untuk Jama sendiri. Nah Kak, kalau kita ngomongin masalah bisnis di
era sekarang ya, kalau Iya. kita lihat Jama-Jama ini bergerak di bidang konveksi clothing, baju gitu. Dan juga ada memadukan unsur budaya dan juga mungkin ada kaos-kaos yang biasanya kita pakai juga sehari-hari. Nah, kenapa sih Kak terpikir untuk ikut berbisnis di dunia konveksi, Kak? Jadi jawabannya sih simple ya. Iya. Jadi cuman itulah yang aku tahu kayak itu. Oke. Sebenarnya Basic jadi- ilmunya ya. Iya, kayaknya aku ngerti di situ kayak itu di bidang ini kebetulan dari sekolah juga seneng kaos. Ternyata tuh pas kaos kelas juga terlibat bikin, di kuliah juga bikin kaos angkatan. Tapi baru disadari setelah sekian tahun karena sempat begawe di bidang kehutanan kan 6 tahunan kayak itu tuh kayaknya yang disebut passionnya tuh kayak hilang Kurang, kan. iya, Nah ternyata pas cari-cari nyoba-nyoba usaha lain pernah cek dari warnet, fotografer pernah sampai akhirnya ketemu konveksi nyetak kaos tuh kayaknya di sini yang paling paham. Nah sudah memutus ke di situ sih. Cuman Oke, jadi pertimbangan sudah itu kan. pilihan dari beberapa pilihan ya Kak. Betul, ya. dan akhirnya jatuh cinta ke passionnya lagi ya. Betul. Jama-Jama ini sudah berapa lama Kak Fajar kalau boleh tahu berdirinya sampai dengan sekarang? Tahun ini tuh 10 tahun. Kami cetak kaos pertama tuh 2013 Desember. Jadi 2023 ini akan 10 tahun. Luar Oke. biasa. Sudah 10 tahun ya. Ini kalau dianalogikan dengan umur anak-anak sudah bisa berjalan ya, berlari Betul. gitu, makan sendiri ya. Dan alhamdulillah sudah menghasilkan begitu Kak Fajar ya. Alhamdulillah dari dulu cuman sendiri satu orang. Iya. Sekarang di tim kita itu sudah hampir 25 orang ikut ini di tim Jama-Jama. Oke, tapi kalau yang bikin penasaran nih apa sih bedanya Ya. ya konveksi Kak Fajar dengan konveksi lain? Nah, kalau dari segi jasa konveksi itu kita yang jelas bedanya itu kami itu hanya lebih fokus tuh di kaos, kaos, jersey kayak itu dengan kualitas yang standar clothing lah. Dan bahkan saat ini kami sedang proses atau sedang lagi proses itu sertifikasi Ya. SNI untuk konveksi dan ISO 9001 untuk sistem manajemen mutu. Jadi mungkin di Palembang kayaknya sih kami yang menuju proses sertifikasi untuk konveksi sih. Itu sih kayaknya yang jadi Pembedanya begitu. Jadi pembedanya Jama-Jama ini mungkin lebih ke kualitas ya Kak, yang memang diperhatikan dan memang diakui oleh SNI tadi, Iya, didaftarkan juga secara resmi tadi, Cek Sarah. Oke, tapi infonya di dalam konveksi ini juga karena kreasinya itu ada unsur-unsur budaya lokal Palembang yang dimasuk ke itu, benar nggak Kak Fajar? Iya, jadi awalnya kami dari produksian baik kan, jadi artinya bikin ke baju atau ini untuk wong lain lah atau brand lain kayak gitu. Sekarang pengen nyoba itu bikin ini brand sendiri dengan temanya itu ngangkat kearifan lokal budaya Sumsel. Ada tema kayak ikon Palembang, terus pempek dan kayak itu. Jadi bajunya dibuat semenarik mungkin begitu ya, dengan relate sama kota Palembang tadi Cek Sarah. Betul, keunikan-keunikan kota Palembang, ya budaya yang pasti. Oh, Nah, kalau misalnya kita bicara tentang dunia bisnis, Iya. Kak Fajar, baru-baru ini juga ada salah satu platform jualan yang ditutup juga sama pemerintah. Nah, menurut Kak Fajar sendiri, untuk di dunia konveksi ini berpengaruh atau tidak ya sosial media ini, Kak? Jadi sosial media adalah alternatif mengenalkan produk atau bisa jadi branding dan marketing. Dan kebetulan kalau di kami Jama-Jama sendiri itu memanfaatkan sosial media tuh cuman sampai sebatas itu, sebatas Promosi. awareness, promosi, Branding, ya. branding itu ndak sampai ke sales. Jadi dengan ditutupnya TikTok sih di kami ndak mempengaruhi ya, karena kita lebih banyaknya offline gitu. Oh, Tetap salesnya tuh di offline, kayak reseller dan lain-lain tuh. Jadi di kami terus terang Tidak terlalu berpengaruh ya. karena kita sebatas untuk itu tadi, Betul. branding awareness. Betul. Jadi sosial media bagi Jama-Jama memang hanya untuk status pengakuan bahwa Jama-Jama ini ada begitu ya Kak, untuk dipromosikannya saja. Tapi kalau untuk jualan jadi lebih ke
offline ya. Iya, betul. Justru banyak customer yang datang secara langsung ke store ya. Iya, dan kita juga di sini kan kalau market si konveksinya tuh untuk ke corporate, kayak itu misalnya BUMN, kayak itu. Jadi itu kan nggak perlu sales lewat ini kan, lewat sosial media kan. Betul. Karena kita nggak direct ke customer. Ya. Tapi apabila nanti konveksinya Kak Fajar ini ya, konveksi jama-jama ini besar misalnya kan. Iya, Nah, iya. apakah ada kemungkinan akan pindah selain ke jama-jama? Jadi akankah berubah nama sesuai tempatnya nanti? Oh, nah, sekarang pun kami anggap kita lagi berkembang menuju pengen jadi terbesar di industri ini kan di Palembang itu. Kemungkinan enggak, jadi jama-jama akan jadi ininya Pusatnya mereknya. gitu. Dan jama-jama project sudah terdaftar di HKI di merek yang sudah dilindungi undang-undang kan. Kalau memang kita bikin divisi lain kayaknya sih akan tetap jama-jama, misalnya jama-jama sekarang pengen bikin yang sport jersey, mungkin tinggal jama-jama sport. Oke. Terus kami lagi ngerintis untuk yang ini, misalnya produk brandnya tuh ada kami webnya juga jama-jama ID. Mungkin kalau nanti buka seblak misalnya, jama-jama seblak. Mungkin juga. Sudah mau meracik ke kuliner ya? Iya. Sudah menjadi identitasnya bahwa memang kalau jama-jama yang punyanya Kak Fajar begitu ya. Betul. Jadi mau apapun bisnisnya tetap jama-jama begitu ya. Betul sekali. Karena jama-jama sepertinya membawa berkah juga untuk Kak Fajar ya. Iya. Nah, kalau di dunia konveksi Kak Fajar, kalau kita bicara ide dan mungkin bertahan di dunia konveksi, susah apa enggak sih Kak sebetulnya Kak? Lumayan sih ya, maksudnya memang ada trik, bukan trik sih ya, maksudnya Cara-caranya gitu. Iya, atau cara-cara yang bisa digunakan supaya kita istilahnya sustain ya, bisnisnya tuh sustainable. Iya. Banyak juga kawan-kawan yang misalnya awalnya tadinya mulai terus sekarang ndak ada lagi kayak Iya. itu. Nah, kalau di kami dewek sih caranya tuh cuman itu mempertahankan kualitas sih, sama tetap adaptif dengan Perubahan. teknologi perubahan apapun itu. Nah, biasanya yang maaf ngomong gitu katakannya rubuh, Iya. itu pertama biasanya dipengaruhi oleh misalnya gaya hidup atau kenakalan si pemiliknya. Biasanya kayak itulah kan Iya, kalau iya, di kita cowok. Yang kedua sih biasanya kalau partneran tuh yang riskan tuh. Betul. Lagi mulai pada berjalannya tuh mungkin ada beda visi kelas dan ya, Kak? lain-lain. Nah, akhirnya itu. Nah, kami juga belajar juga kan dari apa yang misalnya di lingkungan kita sih, apa yang ndak boleh, apa yang ndak boleh kayak itu sih. Ya, Tapi yang utama sih kami jaga kualitas. Pokoknya bikin siko dengan bikin 1000 itu harus dipastikan itu Sama. iya sama kalau. Jangan mentang-mentang 1000 misalnya sudah selip ke wae siko yang Ndak ndak bagus, bagus no. misalnya Ya. selip ke siko 2. Mungkin dari 1000 itu apakah di zaman politik kayak ini apakah sudah banyak caleg-caleg yang sudah juga bikin baju konveksinya di Kak Fajar Dewe? Nah, untuk caleg ini malah ada tapi masih di souvenir kayak itu ya, kayak yang kaos itu kayaknya belum. Ya mudah-mudahan ini silakan bagi caleg-caleg kita Kota Palembang kan, ndak usah bikin material kampanye tuh di luar kota atau di Bandung, kita maju ke lah ekonomi Palembang tuh, belanjanya di sini kawan-kawan kita kan banyak Betul. merchandise. Iya. Jadi sejauh ini untuk tahun politik juga belum berpengaruh Kak ya? Karena mungkin belum masuk kali ya di 2024 ya? Sudah ada yang masuk tapi Belum terlalu signifikan. Iya, paling cuman dari orderan kami yang masuk paling ya yang politik tuh sekitar 10-20% lah, enggak seluruh. Tadi Kak Fajar juga menyebutkan bahwa membuat dengan satu baju dengan 1000 baju itu sama kualitasnya. Artinya jama-jama ini juga menerima secara pribadi begitu. Tidak Iya. ada minimal harus order berapa dan segala macam. Iya, dan itu memang root kami atau saat awal kami memulai usaha itu memang kami nerima
dari satuan. Yang dulu tuh jarang dilirik wong kan. Dulu konveksi besar tuh ya nerimo minimal berapa lusin, Iya, terus iya. itu lusin. Nah, pada saat kami mulai, memang kami ngambil pasarnya dari yang satuan dan itu kami pertahankan sampai sekarang. Pokoknya roots itu nerimo satuan itu tetap kami terima sampai dengan yang walaupun kita sudah punya mesin dengan kapasitas yang lebih besar, tapi satuan tetap itu sebagai apa istilahnya itu core bisnis kami di kaos satuan kayak gitu. Wah, cocok nih berarti ya kalau nggak cuma ngejuk kado sikoan Betul, ya. betul. Bisa sama Kak Fajar. Baik, ini kayaknya lebih menarik ke depannya Ya. kita bakal bincang-bincang lagi sama Kak Fajar usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bareng Cek Sar dan Cek Midun di Halo Palembang. Terima kasih pemirsa, balik lagi kita di Halo Palembang dan kita masih di tengah-tengah ini ada usaha konveksi yang menjanjikan Cak itu ya. Dan juga kita tadi sudah ngobrol di segmen 1 dengan Kak Fajar terkait dengan background lalu juga mungkin ketertarikan di bidang konveksi. Nah, di segmen yang kedua ini kita pengen lebih jelas terkait dengan produksi yang dihasilkan oleh Jama-Jama. Nah, kalau tadi kita sudah sedikit menyinggung bahwa memang Jama-Jama ini sudah SNI ya dan juga sudah didaftarkan Haki, ya? ke Haki begitu ya. Nah, kalau untuk produksi Kak Fajar ini Jama-Jama ada di mana produksinya? Untuk workshop produksi kita tuh semuanya tuh langsung ini in-house ya di lorong Jama-Jama tempat kami itu. Jadi ada divisi jahit, kemudian sablon manual, ada yang sablon digital, sama yang printing. Oke. Printing. Jadi seluruhnya di lorong Jama-Jama itu. Dan itulah sih kami tantangannya sekarang lagi krisis tempat. Oke. Sudah penuhnya itu. Di tempat yang sekarang ya Kak ya? Iya, telah penuh, sudah penuh dengan mesin, dengan wong itu lagi krisis tempatnya ini. Lagi berencana untuk antara sikok perluasan tempat atau mungkin yang kedua misalnya kita sewa tempat produksi di luar mungkin kayak itu sih. Oke. Kalau untuk pindah itu nggak mungkin ya Kak ya? Pindah paling itu tadi sih nambah apa yang divisi tapi tetap yang Fokusnya Cabang ya, di sana seperti itu ya. utamanya sih pengennya tetap di Jama-Jama kayak itu sih. Ya, karena memang sudah terkenal di situ ya. Berarti udah banyak sekali ya kalau misal ngomongin space-nya agak nggak muat, berarti itu udah banyak sekali orderan yang sudah masuk ya Kak ya? Amin, itu ya, mudah-mudahan ada banyak. Kita kan punya cita-cita pengen berkembang terus kan, pengen memperbesar, otomatis harus misalnya pengen nambah mesin, kemudian nambah personil, Tapi mau dalam nggak mau sehari- nambah tempat. Dalam sehari bisa berapa produksi tuh Kak? Kalau kapasitas kita sih sehari 500 sampai 1000 bisa. 500 sampai 1000. Di seluruh maksudnya dari itu tadi ya, dari Kaos gitu-gitu ya. kaos, jersey dan apa yang sablon manual kayak itu. Oh, Bisa sih. oke. Baik, nah ini sudah dibawa juga di studio Dopal TV, Cek Sarah, pemirsa di rumah. Ini salah kok produksi yang dihasilkan oleh Jama-Jama ya. Kita jengok boleh Kak, ini kita jengok secara langsung. Baik. Penasaran ya? Penasaran ya, karena tadi Kak ini Fajar. yang katonyo adalah kental dengan adat dan juga mungkin yang ada di kota Palembang Yo. tadi. Ini yang Cak Manu ciri khasnya. best seller kita nih. Oke, boleh di kamera Kak. Iya. Oke, ini Nah, Palembang ini ini. gambarnya ada jembatan, Ya. jembatan Ampera ini di sini. Mhm. Terus ini ada menara Pulau Kemarau Kak ya? Betul. Nah, apa lagi tuh? Itu ada puncaknya Pusri yang di belakang itu ya Kak? Iya, karena kita kan dari seberang kan dari Pelaju kalau nongkrong di Bagus Kuning di itu, Iya. itulah pemandangan yang kita lihat. Oh. Nah, aku coba ini ke Desain. apa namanya wujudkan ke desainnya tuh kayak itu. Yang gambar tapi apa dari manual ini, gambaran manual kawan kita. Kemudian aku warnai di Photoshop kayak itu. Oh, beserta asap-asapnya ya. Betul, betul. Awan Awan itu. Awan yang beras bukan. Baik. Begitu Ini yang ya. pertama produksinya. Lucu ya? Lucu-lucu. Ini view-nya langsung beberapa view yang sering diketemui di kota Palembang begitu Iya. ya. Oh, ini Ini apa yang Kak? terbaru lagi. nih, yang pempek. Pempek. Oke. Jadi agak lucu sih, makanya sering bikin
Kalau kemarin kita pameran di Jakarta, ada di Inakraf itu sering bikin senyum tuh. Ini tuh, Ya, kami pajang tuh pempek. Kayak ini gitu. pempek vegetarian ya, hijau ya. Ini patternnya lebih ke buat cocok dibawa ke pantai, Pantai, gitu-gitu ya Kak. Ini kayaknya adem deh, dingin Iya, deh. iya. Ada lagi Kak mungkin Ada yang mau lagi? ditunjukkan? Oh ini sih yang Ini yang putih lucu juga tuh. Iya lucu. Yang ada motifnya apa tuh? ya ini gaya Ampera tapi gaya komik. Dan ini semua tuh hasil karya kolaborasi sama desain dan ilustrator tuh Oh. bodak Palembang sinilah kayak itu. Asli Jadi Palembang kami ya. pengen Oh. sama seniman-seniman Palembang. Mhm. Kenapa ini ditarik antu banyu apa? Camano? Biasa ini nanti Tenggelam dia. ditinggal ke cewek. Oh, ditinggal. Jangan ngomong ke masih banyak cewek yang lain ya. Nah, yang ini juga ada produksinya Kak. Yang lucu nih parodi Metallica. Kalau yang seneng kan akhir-akhir ini lagi seneng kaos band ya, maksudnya yang tema-tema band, kaos Ya. band. Ini parodinya dari Metallica jadi empek-empek. Kalau di Jawa kan nyebut pempek itu rata-rata itu empek-empek kan. Iya, Iya, ada betul, M-nya. ada Nah, ini M-nya. kami tulis ke sini. Pempek. Ini lagi gendong pempeknya, ini botol cukonya. Oh, iya. Oke, maju bersama Kalau Botol di Cuko Metallica ini. ya. Oke. Oke. Ini bukan Ada lagi tulisan Kak? juga nih. Apa ya yang ini? Oh, ini Oh, kecap menu ya. macam-macam pempek. Iya, tema apa nama-namanya kan. Iya. Kalau ini apa nih? Pempek lenjer. Ini kemarin tuh pempek series kan gitu. Kolaborasi sama apa aspek asosiasi pengusaha pempek tuh bikin pameran pempek di Jakarta. Mereka bawa pempeknya nian, kita bawa kaos pempek. Oh. Kaos dengan tema pempek. Ini lucu loh, Midin. Lucu ya, Kalau unik misalnya ya. kita mau ngasihin oleh-oleh Iya, ya, iya. apalagi kalau aku suka banget sama yang kayak kos-kos kayak gini nih. Ya, Ini kan untuk ke mahal kan, pantai ya. katanya kan. Iya, Tapi iya. ini kisaran harganya berapa Kak? Gua langsung nanyo Iya, berapa. iya, iya. eh. Kalau kaos itu mulai dari 100 gitu. Kalau kemeja mulai 200 sih. Oh, Kemeja ini 200. kemeja Jadi 200 ya. Di itunya kan kolaborasi sama yang desain kan kawan-kawan atau ilustrator dan seniman sini Palembang kan. Jadi apa namanya ada maksudnya kolaborasi tidak kita dewek kayak itu. Tinggal kita yang produksinya kayak itu. Iya. Kak, kalau yang jenis-jenis yang ada mereknya, ada logo dan segala macam, ini masih digemari nggak sih di Kota Palembang, Kak? Kayak tadi Kakak ada yang ini pempek nih, ada yang ampera-ampera gitu. Ya masih aja sih. Ini lagi pameran kan sekarang ada di sebuah mall di Palembang acara dengan BUMN juga pameran stand. Tetap ada tiap itu tuh pembelinya tuh. Oh. Tapi yang paling bagus itu kalau ada acara nasional yang misalnya Tamunya dari peserta- luar ya? Tamunya tuh dari luar kota tuh kayak waktu 2 bulan lalu ya Harganas kan Hari Keluarga Nasional itu kan yang ada Wapres Pak Ma'ruf itu. Ya. Nah itu kan banyak dari luar pulau Kota. tuh luar kota. Wah Kalimantan, Sulawesi itu enaknya itu kalau belanja tuh borong langsung. Dan Kak Fajar sana buka ini juga, buka apa Iya, pamerannya kita ya? buka pameran, booth, nyewa booth, pengen ngetes, maksudnya tes pasar kalau produk kita tuh Laku atau enggak di enggak, luar iya, Palembang apa gitu yang ya? digemari, yo. Kalau di online terus terang kami belum majang katalog atau di IG bahkan belum, tapi pengen langsung interaksinya tuh secara langsung gitu, dapat feedbacknya tuh kalau kita pameran kan dapat feedback langsung gitu. Kalau online kan bisa dapat feedback lewat mungkin komen atau review apa tapi kami jujur lebih senangnya tuh langsung ketemu. Nah misalnya lihat ini oh ini oke, misalnya oh ini kurang, Bahannya ini bagus apa. gitu-gitu Iya ya, lihat ya. Reaksi itu secara sih. langsung ya. Kalau kayak di luar kota kayak di Jakarta tuh malah lebih ini ya, maksudnya konsumennya tuh lebih jujur. Kalau ndak bagus dia kritik, oh ini kurang sih Kak, misalnya oh ininya, oh itu jadi bahan evaluasi kita juga kan. Betul, gitu. betul. Kayak yang kemeja ini sih kalau
kemarin kan kebetulan pas pameran di Jakarta ternyata ada wong dari Sarinah atau inilah mungkin ya pejabat di Sarinah, Tamrin Sarinah itu. Dia suka tuh dengan kaos kita tuh. Nah, kaos nih oke nih. Tapi kalau kemeja ini belum, kayaknya harus kamu rapikan lagi jahitannya ininya. Oh, kayak itu. Nah, dari situ kita dapat tawaran tuh, coba masukin ke Sarinah, submit di formnya, kemudian kirim sampel nanti dikurasi. Jadi mohon doanya kayak Mangcek Midun, Cek Sarah dan warga Palembang, kalau mudah-mudahan produk kita bisa matching di Sarinah. Minta doa. Amin. Apalagi kalau Sarinah ini sudah banyak mobilitas uangnya Kak ya. Iya. Yang mengunjungi juga lebih banyak karena tidak cuma dari Jakarta. Biasanya kalau mau ke Jakarta pasti ke Sarinah untuk jalan-jalan gitu Betul. ya. Tapi keren loh, sudah di Incraft juga sudah. Sudah. Itu pameran terbesar di Asia Tenggara ya Kak. Iya, itu ya kita kebetulan binaan dari Pusri kan. Jadi kami terima kasih difasilitasinya dari situ. Oke. Baik, nah kalau untuk yang pengajuan di Sarinah tadi, ini ada modal yang diajuin nggak Kak? Atau yang umum, yang dari Kota Palembang atau yang umum yang kemarin diajukan untuk di sana? Nah, kalau kami kan produknya bikinnya ini. Jadi, ya kemungkinan akan ini sih yang akan kami Pamerkan angkat juga, gitu ya? akan kami kirim untuk kurasi itu. Baik. Jadi pengen ngangkat itulah Lokal sosial budaya Palembang ya? Sumsel ya. Atau lebih luas Sumsel itu. Tapi kalau ngomongin ngangkat budaya Palembang pasti ada tantangan-tantangan dewe kan, ada upgrade mengenai apa sih budaya-budaya di Palembang. Atau riset juga mungkin ya. Iya. Cak mano Kak itu? Nah, pastinya itu ya, terus kita tuh kayak mana ya, maksudnya idenya tuh supaya jangka panjang kayak itu, kayak mana. Nah, kami caranya tuh ya itulah sih, dengan kolaborasi sih. Jadi makin luas atau makin berkembang ide gitu, memperpanjang napas idenya tuh supaya ndak cuman si kok duo tapi cak mana caranya manjang. Nah, salah satunya itu sih kolaborasi terus sih. Berarti kolaborasinya sama seniman lokal yang di Palembang, perajin lokal di Palembang. Inilah maksudnya apa namanya, kayak kreatif insan kreatif yang di Palembang gitu. Iya. Tapi kalau sejauh ini Kak, konsumen untuk jama-jama sendiri kebanyakan dari mana sih Kak? Perorangan kah, perusahaan kah, pemerintah kah, atau justru tamu-tamu dari luar kota Palembang? Nah, kalau di ininya usaha konveksinya, jasa konveksinya itu yang mayoritas kita di Palembang sinilah, makanya kita sasarannya ke situ perusahaan-perusahaan atau BUMN, karena kita juga sudah melengkapi, kayak di BUMN tuh butuh untuk padi kayak itu. Di administrasi juga kita sudah melengkapi bisa PKP, jadi bisa ngeluari faktur pajak kayak itu. Jadi target utamanya yo ini sih, apa maksudnya, perusahaan atau corporate yang ada di Palembang tetap. Kalau di luar kota itu ya ada juga kadang, misalnya yang sekitar Sumsel nih, Jambi, Bengkulu kayak itu tuh ya, beberapa kantor-kantor lah. Ada juga ya ternyata juga. ya. Baik. Tapi mungkin masih banyak juga persaingannya kan di luar sana Kak. Apalagi kalau memang customernya dipengen ke dari corporate kan, biasanya sudah dipegang dari konveksi masing-masing kayak itu. Iya sih, tapi ya itulah apa namanya, tantangan kita tuh kayak mana tuh caranya supaya kita tuh bisa atau dinotis oleh si perusahaan atau dalam hal ini user atau pengguna itu, supaya kayak mana caranya tuh bisa milih produk kita. Nah, itu sih yang PR. Pasti kan kalau dari bisnis kan nomor satu harga, dia akan mempertimbangkan harga kan. Iya. Yang kedua yaitu kualitas harus dipertahanin, mungkin itu sih. Betul. Nah, jadi jama-jama ini sendiri pure punya Kak Fajar begitu ya? Atau justru kongsi dengan yang lainnya juga? Kami berdua istri sih. Oh, sama istri, jadi aman ya, tidak huru-hara Kak. Nggak banyak drama Betul. Kalau biasa sama dengan kawannya ada backlashnya. Kalau dengan Bin ini pasti yang lakinya ngalah pasti.
Itulah tadi, duit bini duit laki. Iya, soalnya. benar-benar. Jadi sejauh ini dipegang sendiri oleh Kak Fajar dan juga istri, dan jumlah pegawainya sampai saat ini, Kak? Kurang lebih 25 dengan yang apa, ada yang freelance juga tuh 25 lah. Oh, Oke, lumayan banyak ya. sudah bisa menciptakan lapangan pekerjaan ya. Luar Betul, biasa. betul, betul. Nah, kalau dari koleksi-koleksi ini dewek, Kak, yang misalnya sekali jingok, wong tuh langsung pengen beli, itu yang mana, Kak? Biasanya? Biasanya yang Palembang ini sih. Yang Palembang ada depan tulisan ini ya? Palembang ini, iya itu favorit sih. Dari kayak apa di mana bae itu masuk kayaknya gitu. Misalnya di acara apa bae itu masuk Iya. gitu. Betul, betul. Baik, nah itu dia pemirsa, tadi cerita kita unik ya, karena memang di jingok juga unik ini desainnya. Dan tadi katanya ini dilukis dewek juga, Kak, ya? Iya, itu manual Ya, lalu nanti kemudian kita scan. di-scan ke dalam komputer gitu ya, dan akhirnya mendapatkan hasil seperti ini. Nah, pemirsa, ini menarik nian, kita masih punya satu segmen lagi untuk mengulik terkait dengan bisnis konveksi yang menjanjikan ini dewek. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo, Palembang. Ya pemirsa, terima kasih masih nyaksikan tentunya Halo Palembang bareng Cek Sarah dan Cek Midun, dan juga kita masih dengan bintang tamu kita ada Kak Fajar Jama-Jama Project ya. Betul, dan segmen 1, segmen 2 itu sudah jingok ke tadi, bahwa pemirsa yang ada di rumah mungkin yang tertarik punya plan ke depannya untuk bikin baju-baju, boleh ke Jama-Jama Project ini dewek. Karena tadi kita sudah spill beberapa koleksi hasil produksi dari Jama-Jama, dan juga ini adalah UMKM lokal ya. Jadi tidak usah jauh-jauh kita Itu nak yang ke paling penting. kota lain mesennya, Betul. cukup di Jama-Jama Project deh, karena memang ini sudah terjamin tadi kualitasnya sudah di oke ke juga ya. Betul. Nah, kita bakal nanya lagi dengan Kak Fajar ini terkait dengan Jama-Jama, Kak. Kalau tadi sudah kita bahas, juga sudah pernah ikut pameran Inacraft, lalu juga insya Allah nanti terpilih di Sarinah, yaitu Kak. Nah, Ya, amin. untuk prestasi-prestasi lainnya yang sudah didapat oleh Jama-Jama, apa baik, Kak? Ya kalau kita alhamdulillah pada tahun ini dari 2019 itu kita lolos di ini ya, dari Kemenparekraf. Ya. Waktu itu malah masih Bekraf untuk bantuan insentif pemerintah. Jadi itu kurasi nasional, kami presentasi ke Jakarta tentang bisnis kita kan. Alhamdulillah itu lolos dan kita mendapatkan ini hibah dana bantuan mesin. Itu dari 19 itu di Bekraf ya, Kemenparekraf itu. Kemudian di lokal Sumsel ini 2021 kita dapat anugerah IKM Sumsel Award dari Dinas Perindustrian Sumsel. Dan di 2002 kemarin alhamdulillah kita naik ke tingkat nasional, malah di anugerah Bangga Buatan Indonesia sebagai IKM atau industri kecil menengah inspiratif kayak itu. Dan dapat apresiasi juga kayak bantuan dana yang cukup lumayan dari event itu. Baik. Jadi alhamdulillah memang Jama-Jama disupport begitu ya oleh pemerintah dan juga berbagai kegiatan-kegiatan lain gitu Kak ya. Tapi efeknya dewek Kak Fajar, selain dari tadi dapat disupport mesin, apakah ada efek lain dari banyaknya penghargaan yang Iya pastinya, jadi si ini nama kita tuh istilahnya sudah masuk di catatan atau mereka misalnya di Kementerian Parekraf ini, pada saat ada program di kementerian lain itu kita akan lebih mudah sih untuk support ya. Iya, untuk dapat Direkomendasikan rekomendasi pertama kayak ini tuh yang sedang jalan sertifikasi SNI terus ISO itu kan kami ini semua difasilitasi semua, jadi nggak ada bayar sama sekali, termasuk merek HKI itu di gratis, karena kita itu tadi sudah masuk di ini mereka tuh recommended kayak itulah. Di usaha kita sudah diakui alhamdulillah tuh. Baik. Nah, kalau untuk kelanjutannya dari Jama-Jama, Kak, tadi sudah ada beberapa yang melokal Palembang ada. Nah, di next step atau mungkin next projectnya dari Jama-Jama, akankah membuat lagi ide-ide yang bisa menjadi namanya Inspirasi ya? ketertarikan oleh konsumen begitu untuk membeli? Ya,
Eh, ada dua ini sih rencana besar kami sih. Yang pertama itu tadi pengen buat jama-jama sport yang dimana produknya tuh khusus sport kayak itu. Oh. Mungkin jersey dan lain-lain di apa namanya, secara nasional juga kita sudah mengenal banyak merek sport ya, kayak yang untuk jersey Indonesia sendiri kan ada tuh lokal, bukan lagi pakai brand luar kan. Mills itu namanya kan. Kalau dulu kan mungkin pakai brand luar kayak Adidas, Nike dan lain-lain, tapi sekarang kan untuk jersey timnas ada Mills dan itu brand lokal gitu. Ya. Mudah-mudahan Jama-Jama bisa juga bikin brand yang itu sport. Ya siapa tahu kita bisa ini kolaborasi sama SFC apa entah berapa tahun ke depan kan, Betul, ngangkat betul. kita Harapan daripada ya. iya gitu. Ini di lain kak kita pak yang bikin ininya kayak itu, Produknya begitu ya? supportnya ya jersinya kayak itu satu sih apa istilahnya cita-cita bisa kami. Yang kedua tuh di ini yang jama-jama brand ini ID itu yang pengen ngangkat tema budaya Sumsel sih. Mudah-mudahan sih kita bisa go global ya, maksudnya pameran di Jakarta kayak itu alhamdulillah sudah pernah, kita pengen nyoba jajaki, siapa tahu bisa pameran ke luar negeri Amin. dengan bawa produk kita dan hasil karya kita dewek kayak itu sih. Baik, baik. Itu dari dua cita-cita Jama-Jama Project begitu ya, Kak. Yang pertama memang bisa ke luar negeri, yang kedua memang tadi apa yang di Jama-jama sport. Ya, Kita Jama-Jama bikin. sport. Semoga tentunya Ya, harapannya ini terkabul ya. Betul. Amin. Nah, tapi Kak Fajar ngomongin tadi kan Kak Fajar sudah ngomong kayak tadi untuk produk-produk dari Jama-Jama Project ini juga sudah SNI. Nah, untuk bahan sama teknik dari produksinya Dewi ini cak mana ya Kak Fajar? Nah, jadi sebelumnya kami singgung tadi ada di divisi kami kan jahit, sablon yang digital, sablon manual, sama yang printing itu. Jadi produksi kami meliputi itu. Nah, sekarang itu kami pengen apa istilahnya nambah ke apa sih nilai plus lagi di selain teknik situ. Misalnya kayak sekarang kan tren tuh produk atau usaha kita tuh harus ramah lingkungan karena di bisnis itu juga ada apa namanya green economic atau industri hijau Limbah kayak ya, itu ya, kan. ya, ya. Nah, mungkin bisa nanti kami akan bikin juga misalnya sablonnya tuh pakai pewarna alam kayak itu. Oke, tapi itu belum Kayaknya dilakukan ya, Kak? Belum. Ya, ya. Itu baru kita dapat pencerahan tuh pas ikut Inakraf kemarin lah di Jakarta. Oh, ternyata ya di nasional tuh wong-wong kreatif lain tuh bukan sekedar bisnis jualan barang apa, tapi sudah ada nilai lebih di situ kayak itu. Salah satunya ya itu produk-produk ramah lingkungan. Misalnya tadi pewarnanya pakai alam. Mungkin yang kedua kita bisa recycle. Misalnya kayak kami nih terus terang masih ada banyak tuh kain-kain sisa potongan itu yang belum bisa kami gunakan manfaat ke secara optimal gitu. Paling ada beberapa limbah kayak misalnya bekas selongsong kertas. Ada kan kertas rolan itu ada selongsongnya itu yang bulat itu bisa kami manfaat ke diambil sama pengrajin buket bunga. Jadi itu biasanya untuk standnya, kemudian disusun untuk buket bunganya itu ada udah dimanfaatin. Nah, kami nyari lagi apa lagi yang limbah yang bisa dimanfaatkan ulang. Nah, mungkin itu sih. Betul. Jadi pentingnya memang sekarang ini untuk memperhatikan ya, karena memang dari DLHKDW itu sudah ada regulasi-regulasi pemerintah yang memang mewajibkan setiap usaha itu untuk eko. Betul. Dan kalau untuk bahan-bahan sejauh ini Kak, kita ekspor atau justru di Kota Palembang belinya? Nah, kalau bahan itu untuk kayak kaos itu tetap sih masih di Jawa sih. Karena yang ada pabrik kain itu di Jawa kan. Ya, terutama sih kami di Bandung gitu. Jadi kita order bahan mentahnya dari sana. Tapi proses produksi kayak dari mulai cutting bahan, jahit,
sablon dan lain-lain tuh kita in-house seluruhnya di Jama-Jama. Tapi apa ke karena itu ya banyak masyarakat apalagi wong Palembang ini nak ngambeknya di Bandung bae cak itu. Nah, salah satunya itu sih kalau jadi bisnis itu ada dua sebenarnya, yang fokus di marketing atau di produksi kayak itu. Yeah. Kalau yang pengen lebih fokus di marketing, biasanya orientasinya akan nggak mau ribet lah, sudahlah ngembek jadi bae di Bandung sekalian, jadi kirim sini sudah beres kayak itu kan. Tapi kami milih yang kedua sih, kami pengen bisa belajar produksi, jadi kami beli di Jawa ya bahan mentah bae, di sini kita olah gitu produksi, bikin nilai plus. Jadi kita kalau produksi itu kan lebih padat karya ya, jadi bisa mempekerjakan atau membuka lapangan kerja gitu, dibanding cuman tadi marketing bae, beli produk jadi bae tinggal jual di sini. Kan lebih padat karya yang kalau kita produksi di sini kayak itu. Kak Fajar, kalau Jama-Jama Project ini kan tadi untuk rumah produksinya tadi di Jama-Jama. Nah, kalau untuk galerinya Dewi ada enggak ini di Jama-Jama juga? Nah, untuk sekarang belum. Beberapa saat lalu kita ada buka tempat space di sekitaran sini juga kan, sekitaran kantor PAL TV ini, tapi 6 bulan tuh kami putuskan tutup. Nah, sekarang tuh lagi dari pameran ke pameran wae. Misalnya dari mall ke mall kayak itu beberapa bulan terus. Ini ada pameran juga di salah satu mall, terus kemarin yang itu juga misalnya ada peluang pameran di luar kota gitu. Ngikutnya dari pameran ke pameran untuk sementara ini. Mungkin ke depan kita belum tahu, kalau ada tempat yang menurut kami oke, mungkin akan kami itu juga sih buka. Pokoknya pantau terus baik IG gitu. Jadi kalau nak beli boleh langsung ke media sosial baik ke IG dulu. Boleh sebut Kak mungkin IG-nya? Di IG yang IG utama kita tuh @jama-jama project. Kemudian untuk toko tuh yang baru kami bikin tuh @jama-jama store. Jadi biasa. Jadi memang untuk pemirsa yang di rumah sementara ini belum ada galeri yang bisa dijenguk secara khusus ya. Tapi bisa jenguk dari Instagram, dan juga tadi sudah kita tunjukkan juga spill sedikit-sedikit hasil produksi dari Jama-Jama ini Dewe. Nah, kalau untuk ide ke depan Kak, ini mendapatkan ide biasanya kan Kakak ini sebagai founder begitu. Lalu menularkan kepada anak-anak yang lain yang mengerjakan itu seperti apa Pak? Kak mengingatnya. Ya jadi biasa inspirasi ide tuh bisa dari mana baik kan? Ya. Nah, setelah kita dapat, coba kita istilahnya kerucut ke, diskusi ke, terus kita komunikasi ke, oh aku pengen kayak ini, terus ceritanya ini kayak itu. Nah, itu biasanya itu tadi sih, kita kolaborasi ke dengan kawan-kawan kita lain yang memang dia expert di gambar atau di desain gitu, ilustrasi kayak itu. Karena terus terang aku Dewi nggak bisa gambar, tapi mencari idenya bisa. Sekedar ide sama edit kayak itu. Kalau ilustrasi kan dari nol, maksudnya dari kertas kosong nih nak bikin apa, nah itu nggak ngerti. Tapi kalau sudah kertasnya sudah ada isinya, nah di editnya bisa. Eksplorasinya gitu. Begitu ya. Baik. Kak Fajar, ini closing statement Kak, boleh terakhir untuk pemirsa di rumah untuk himbauan mencintai produk lokal dan juga jangan lupa menjadi konsumen setianya dari Jama-Jama Project. Silakan. Oke, jadi statement apa ya? Terus dukung ini sih, terus dukung kita brand lokal, terus dukung pengrajin lokal, dan dukung karya-karya ini seniman dan brand lokal. Ya. Mungkin itu. Baik, terima kasih sekali lagi Kak Fajar sudah mampir ke Studio 2 Halo Palembang PAL TV hari ini
Pemirsa di rumah, itu tadi inspirasi yang kita bagikan di program Halo Palembang. Jadi untuk yang pengen buka usaha konveksi jangan takut juga ya. Betul. Punya ide, yang tadi Kak Fajar bilang punya ide tapi tidak bisa menggambar, boleh di-guide beberapa pemuda kreatif yang ada di Kota Palembang. Jangan pantang menyerah, intinya tekad Betul. dan niat yang kuat. Dan yang pasti cintai produk lokal khususnya Kota Palembang. Setuju. Ya. Halo Palembang berakhir sampai di sini. Pemirsa yang di rumah jangan lupa saksikan setiap hari dari Senin sampai dengan Sabtu jam 9 sampai dengan jam 10 cuma di PAL TV. Memang punya kita. Akhir kata aku Bang Cek Midun. Aku Cek Sarah pamit undur diri. Makasih sudah nyaksikan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai Sampai jumpa. jumpa.